Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ya, cara burning SD card di OpenWRT teman-teman. Jadi tidak perlu lagi butuh eh, Rufus ataupun Balena Etcher ataupun Edge Droid ya. Jadi kita burningnya di OpenWRT yang sementara berjalan teman-teman. Jadi terkadang kita ingin mengupdate, tidak bisa menggunakan Rufus, Balena Etcher maupun Edge Droid, bisa kita manfaatkan OpenWRT yang sedang running di STB sebagai fasilitas untuk memburning SD card teman-teman. Nah, tapi syaratnya ada ya. Jika OpenWRT-nya running di SD card, otomatis tidak bisa ke SD card juga. Akan tetapi bisa ke flash disk teman-teman. Jadi ada dua storage yang terpasang di STB. Nah, kasus lain kalau sudah terinstall di internal, itu bisa menggunakan fasilitas burning ke flash disk, bisa juga ke SD card karena kedua storage tersebut tidak terpasang karena runningnya di internal teman-teman. Nah, di sini saya contohkan running di internal memori ya. OpenWRT saya sedang running di internal memori dan di sini ada partisi ya. 2P1, 2P2, 2P3 karena internal memori itu adalah MMC BLK2. Jadi partisi 1 dan partisi 2 serta partisi 3. Terkadang ada yang sampai partisi 4 teman-teman. Itu tidak masalah ya. Intinya yang harus diamankan itu partisi 1 dan partisi 2 karena di situ terletak boot dan root file system. Sedangkan partisi 2P3 dan P4 itu hanyalah penyimpanan biasa. Jadi di sini saya pastikan dulu ya, saya edit. Ini tidak akan bisa di-remove partisi selain 1P2 jika masih dalam keadaan termount, teman-teman. Nah, contoh dalam keadaan termount itu seperti ini ya. Kedetek di sini nih, mounted file system. Yang kedetek 2P1 dan 2P2. Otomatis di disk manager kita tidak bisa ngapa-ngapain di partisi yang termount ya. Sebelum kita mount. Nah, di sini kita tidak bisa ngapa-ngapain 2P1 dan 2P2, hanya 2P3. Oke, 2P3 ini saya anggap sudah aman, tidak termount di file apa ya, mount file system. Ini bisa saya format teman-teman, terserah mau format ext4 misalkan, boleh. Nah, ini berubah ya formatnya, ini format btrfs boleh. Jika ada 2P4, mending dihapus saja, kemudian digabung. Jadi nanti hanya ada 2P3 yang kosong teman-teman. Jadi cukup di remove dulu, remove seperti ini. Nah, ini kemudian kita buat new. Jadi jika tadinya ada 2P3 dan 2P4, remove aja semuanya. Kemudian kita buat new. Seperti ini ya. Langsung kita beri format. Terserah mau BTRFS, mau ext4, tidak masalah. Nah, oke, ini sudah terformat teman-teman. Selanjutnya kita mount ke dalam file system ya. Masuk ke mount point. Di sini belum ada 2P3 ya. Nah, di sini kita klik Anonymous Mount dan Auto Mount File System. Kemudian kita save and apply. Nah, di sini sudah masuk 2P3 teman-teman. Jadi kita sudah bisa mengakses direktorinya di OpenWRT ini. Dan kita kembali dulu ke disk manager. Di sini belum terpasang ya SD card yang ingin saya burning. Sekarang saya akan pasang teman-teman. Dan nanti otomatis akan menjadi MC BLK1. Nah, di sini ya sudah kedetek MC BLK1. Hati-hati ya teman-teman. BLK2, BLK1 itu harus dipastikan ya. BLK2 di kasus sekarang ini adalah internal dan BLK1 adalah SD card. Berhubung di sini karena memang sudah ada partisi dan bahkan sudah ada OpenWRT-nya, kita cek di mount point. Otomatis langsung kedetek semua ya. 1P1, 1P2. Saya cek dulu teman-teman. Saya menggunakan HG680P di sini ya. HG680P RC2. Saya akan cek file yang ada di SD card tadi teman-teman. Masuk ke mount MNT, kemudian 1P1. Saya akan cek dulu ini file apa sebenarnya. Ini adalah file B860H ya. Saya akan burning file HG680P teman-teman di
SD card ini. Oke lah, kita langsung ke disk manager. Saya akan hapus semua partisi yang ada di MMC BLK1. Tapi sebelum menghapus partisi, karena tidak akan mungkin bisa kita hapus partisinya ya, 1P1, 1P2 ini tidak bisa dihapus. SD card harus di unmount dulu, U-mount dulu teman-teman. Mau ke mount point, kemudian di sini 1P2, kemudian 1P1. Oke, balik ke disk manager. Saya akan habiskan partisinya. Edit. Saya akan remove semua partisi yang ada di SD card. Oke, kita cek disk manager. Nah, sekarang partisinya sudah kosong teman-teman. Saatnya kita burning ya. Kita upload dulu filenya ke internal ya. Saya akan gunakan 2P3 ini karena gede, 5.50 GB ya. Dengan cara masuk ke file manager, kita akses MNT folder, kemudian MMC BLK 2P3 karena 2P3 tempatnya. Nah, ini kita upload di sini teman-teman filenya. File OpenWrt akan kita burning ya. Saya akan burning file baru ini RC5 untuk H6 80p. Jadi teman-teman ingat posisinya adalah di MMC BLK 2P3, letak file ya, letak filenya ada di MNT MC BLK 2P3 di partisi kosong tadi teman-teman. 1P3 itu boot, file boot ya, sedangkan 2P2 adalah root file system, 2P3 ini kosong. Nah, jika sudah terupload, kita pastikan ya, filenya sudah ada di sini. Selanjutnya kita pastikan juga SD card masih terdeteksi. Lanjut masuk ke terminal teman-teman. Nah, kita akses ke folder tempat kita upload tadi. Jadi kita ketikkan cd spasi slash mnt slash mmc BLK 2P3, enter. Nah, kita ketikkan ls untuk memastikan filenya ada di sini. Nah, ini sudah ada filenya teman-teman. Selanjutnya kita eksekusi. Ingat ya, SD card MC BLK1, sedangkan internal memory adalah MC BLK2. Target dan sumber harus dipastikan teman-teman. Nah, di sini saya sudah punya skripnya. Kenapa ada dua skrip di sini saya siapkan? Terkadang OpenWrt akan kita burning itu ekstensinya img.gz. Itu perintahnya lain teman-teman, g-unzip. Sedangkan rata-rata untuk RWRT itu ekstensinya adalah xz. Jadi perintahnya adalah unxz. Seperti itu ya. Nah, ini adalah sumber. Kemudian yang di belakang ini adalah target atau tujuannya teman-teman. Nah, kita akan burning ke MC BLK1. Bukan di BLK2 ya, BLK2 internal dan SD card adalah BLK1. Otomatis di sini kita tulis dev MMC BLK1 karena kita open new tab dulu ya, disk manager. Teman-teman bisa lihat di sini. SD card itu ada di /dev /mmc BLK1. Sedangkan internal adalah /dev /mnc BLK2. Jadi yang harus diperhatikan source dan destination ya, sumber dan targetnya ya. Baik teman-teman, berhubung karena filenya adalah xz yang saya upload tadi, maka di sini nama file ya, nama file kita paste di sini nama file, kemudian selanjutnya perintahnya. Nah, saya akan copy semua berhubung karena filenya adalah xz, saya copy yang baris kedua. Copy. Kemudian kita cek di sini, langsung kita paste di sini teman-teman. Kita paste, kemudian kita enter.
Dan kita tunggu proses burning ke SD card sampai selesai. Jadi ini untuk alternatif ya, jika tidak bisa menggunakan Rufus, tidak bisa menggunakan Balena Etcher, tidak bisa menggunakan Edge Droid, tidak bisanya itu ya banyak faktor ya, mungkin tidak punya PC ataupun handphonenya memorinya penyimpanannya kecil. Bisa kita manfaatkan OpenWRT ini teman-teman. Jadi jika OpenWRT-nya running di SD card, bisa kita burning ke flash disk. Begitupun sebaliknya, jika OpenWRT-nya sementara running di flash disk, bisa kita burning ke SD card dan flash disk karena kebetulan ada dua fasilitas USB-nya. Jadi bisa flash disk burning ke flash disk, bisa flash disk burning ke SD card. Kecuali jika running di SD card, hanya bisa burning ke flash disk. Seperti itu teman-teman. Tapi sebenarnya bisa burning langsung ke internal ya, jika memang sudah di root dan sudah ganti bootloader STB-nya. Tapi ini tidak disarankan, kali aja STB-nya belum bootloader dan juga belum root. Ya mending seperti ini teman-teman. Jika OpenWRT yang kita gunakan burning ada di partisi di internal, itu otomatis tidak bisa menginstal ke internal teman-teman, karena tidak bisa menimpa operating system yang sedang berjalan. Kecuali misalkan runningnya di SD card, kemudian ada file baru kita upload dan akan kita burning langsung ke internal, itu bisa. Ke SD, ke flash disk pun juga bisa. Kasus yang sementara kita eksekusi hari ini itu running di internal dan kita akan burning ke eksternal, yaitu SD card. Dan kita tunggu nanti teman-teman. OpenWRT yang sementara saya gunakan ini adalah OpenWRT masih RC 2 ya, Claswell 2024 masih. Kita akan ganti ke OpenWRT 2025 rilis kandidat 5 atau RC 5 ya. Jadi ini prosesnya sangat lama teman-teman. Prosesnya sangat lama, akan tetapi bisa jadi alternatif ya untuk teman-teman yang kesulitan dalam memburning SD card-nya maupun flash disk-nya. Metode ini sebenarnya sama dengan metode yang pernah saya videokan teman-teman, yaitu mengganti bootloader STB dengan cara running OpenWRT menggunakan OpenWRT mode SD card ya. Kemudian menginstal OpenWRT menggunakan mode SD card juga bisa dengan cara ini. Maksudnya menginstal ke internal memori ya. Oke, kita tunggu, ini prosesnya masih sekitar di hampir 500 MB. Nanti itu sekitar 1 GB ya teman-teman, lebih malah. Karena memang seperti itu kapasitas file dari OpenWRT yang kita install ini. Sekarang sudah di 500 MB ya. Dan kemungkinan besar ya, jika menggunakan perangkat seperti A95X yang sudah menggunakan octa-core, itu kemungkinan besar bisa lebih cepat teman-teman burningnya. Ini berhubung saya menggunakan HG680P yang jelas itu core-nya hanya 4 ya. Dan RAM-nya pun juga 2 GB, jadi seperti ini ya durasinya. Sekarang sudah ada di 600-an MB ya. Tinggal kita tunggu aja teman-teman sampai komplit. Setelah komplit nanti langsung kita cek ya file yang ada di
MMC BLK1 atau SD card. Karena sebelumnya tadi saya sudah buktikan bahwa kita sudah kosongkan, bahkan partisinya pun kita hapus. Di MMC BLK1 tadi sama sekali tidak ada partisi ya, teman-teman. Mungkin di sini masih kebuka ya. Nah, di sini masih kebuka, nanti kita refresh dengan cara rescan disk. Cukup kita rescan disk aja, apakah berubah menjadi SD card yang sudah terpartisi dan terisi file atau masih tetap kosong, teman-teman. Sekarang sudah ada di 700-an megabyte ya. Sekarang sudah di 700-an megabyte. Nah, ini kecepatan tulisnya sekitar 2,7 Mbps, teman-teman. MBS ya, megabyte per second. MIBS di sini ketulisnya. Sekarang sudah ada di 800-an megabyte. Sudah di 800-an megabyte. Ini masih berproses terus ya. Jadi ini sudah membarning teman-teman ke SD card menggunakan OpenWRT. Kita pakai teknik DD ya, DD off target, dan di sini adalah source-nya ya, sumbernya. Jadi nama filenya adalah drep sekian sekian sekian, adanya di folder mnt mc blk2p3. Jadi perintahnya seperti ini, teman-teman. Andaikan tadi saya mau perintah dari folder root, bisa. Jadi sebelum nama file kita tambahkan dulu /mnt, ini kita pindah ya ke depan huruf C ini. Jadi bisa diperintah dari direktori manapun. Berhubung tadi saya memang sudah ada di MC BLK2P3 untuk memastikan adanya file yang akan kita burning, maka saya eksekusinya seperti ini, teman-teman. Simple, karena sudah ada di folder tersebut ya. Sekarang sudah ada di 900 megabyte. Tidak lama lagi sudah ada di 1 giga. Sudah ada di 1 giga. Ini ada sekitar 1 giga lebih ya. Speed writing-nya juga ya. Kecepatan tulisnya juga sudah menurun. Naik lagi. Sekarang sudah di 1,01 GB ya. Nah, teman-teman bisa lihat nanti tandanya jika sudah selesai seperti apa, simak saja terus, teman-teman. Sudah ada di 1,05 GB. Kita tunggu lagi. Ini sudah tidak lama ya, beberapa saat lagi. Di 1,08. Jadi ada di 1,09 sekarang. Jadi sudah sekitar 1 GB 90 mega ya. 1,0. Sekarang 1,11 giga, 12 giga. Jadi dia terus menulis ke SD card. Di depan ini adalah perintah ekstrak. Jadi sama dengan di Edge Droid ya. Kita harus ekstrak dulu. Sebenarnya juga di Balena maupun Rufus juga diekstrak dulu, teman-teman. Cuman prosesnya kita tidak lihat di background. Jika Edge Droid itu harus diekstrak manual karena dia belum bisa mengekstrak otomatis ya. Nah, di sini adalah perintah ekstrak, sedangkan di sini adalah perintah penulisan. Sekarang sudah ada di 1,2. Ini kayaknya sekitar 1,3 kalau tidak salah, teman-teman. Ada di sekitar 1,3 giga ya. File image-nya setelah diekstrak. Jadi ini menulis file image yang sudah diekstrak sebenarnya. Sekarang sudah stay di 1. Nah, ini sudah selesai, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah log ya jika sudah selesai. Baik, langsung kita refresh di sini, rescan disk.
Nah, langsung terisi teman-teman, langsung berubah ya. Saya tidak cabut, saya tidak ngapa-ngapain, langsung cukup rescan aja, langsung kedetek. Baik, mudah-mudahan ini termount. Kita lihat apakah termount. Mount point 1 mount. Untuk MC BLK1 belum termount ya. Kita cek di mount point. Di sini belum ada teman-teman, tidak termount ya. Padahal saya mau cek filenya apakah ada. Oke, saya akan mount ulang. Mudah-mudahan bisa termount ya SD cardnya. Oke, saya tandai ulang. Save. Saya mau langsung cek filenya teman-teman. Tapi kalau tidak ya kita langsung restart. Ini tidak bisa ya. Coba kita secara manual. Apakah bisa? Edit MC BLK1. Partition info. Boleh sih ditambah di sini ya. Oh, memang tidak kedetek teman. Berarti harus restart. Ya udah, kita restart OpenWRT ini. Apakah bisa langsung booting ke OpenWRT versi RC5? Karena sekarang masih di RC2 ya teman-teman. Oke, saya exit dulu ini. Sistem restart. Nah, kita tunggu ya sampai kedetek. Nah, seperti kita ketahui, jika ada SD card itu lebih diprioritaskan booting dari SD card ya. Meskipun di internal sudah ada. Dan ini harusnya langsung booting ke SD card yang baru saja kita burning teman-teman. Menggunakan OpenWRT 24.10.0 RC5 OpenWRT Classwall 2025. Kita tunggu sampai kedetek dan bisa diakses. Apakah ini sudah booting ke SD card yang baru saja kita burning, dan apakah masih di internal ya bootingnya. Oke, kita login. Ternyata langsung ke RC5 teman-teman. Oke, kita pastikan masuk ke sistem, kemudian disk manager. Oke, BLK1 ada ya, BLK2 internal. Kita cek mount point-nya. Mount point. Coba kita mounting teman-teman. Coba kita mount ya. Coba kita mount MC BLK1 sekalian P2 juga, BLK2 juga. Kemudian kita cek file yang ada di internal ya. Nah, oke. 1P1, 1P2, kemudian 2P1, 2P2. Nah, ini tadi ada 3 partisi ya di internal. Oke, kita cek filenya. Otomatis ada di MNT 2P3 ya, MNT MC BLK 2P3. Nah, ini tadi teman-teman file yang kita burning saya hapus ya dari internal memori. Kita cek boot 2P1-nya. Nah, ini tadi teman-teman. Ini masih versi RC apa tadi ya, RC2 ini tadi teman-teman, RC2. Nah, ini sudah sukses ya burning SD card menggunakan OpenWRT. Oh, di sini masih udah bener teman-teman. Di sini RC5 kemudian 07/01/2025. Iya, ini udah benar teman-teman. Masuk ke mount point. Oke, kita cek file boot yang sekarang ada di sini boot. Nah, ini versi baru teman-teman, versi yang kernel 6 ya. Yang tadi masih kernel 5, yang RC2 tadi teman-teman, cuman kernelnya sudah tidak kelihatan. Jadi seperti itulah cara
burning SD card menggunakan OpenWRT. Buat teman-teman yang kesulitan, terkendala menggunakan Rufus maupun Balena Etcher, bisa menggunakan cara ini teman-teman. Baik, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.